Selama penjajahan Belanda di Indonesia, beberapa wanita Belanda memang dibawa ke Hindia Belanda sebutan Indonesia pada masa itu. Namun, penting untuk memahami bahwa ini bukan fenomena tunggal dengan satu penyebab. Alasan wanita Belanda berada di Indonesia pada masa kolonial sangat beragam dan kompleks. Berbagai alasan kehadiran wanita Belanda di Indonesia. Pernikahan dan keluarga, banyak wanita Belanda menikah dengan pria Belanda yang bekerja di Hindia Belanda, baik sebagai pejabat pemerintahan, tentara, pedagang, atau misionaris. Mereka mengikuti suami mereka ke Indonesia untuk membangun kehidupan keluarga. Pekerjaan, meskipun kesempatan kerja untuk wanita terbatas pada masa itu, beberapa wanita Belanda mungkin bekerja sebagai guru, perawat, atau dalam peran administrasi di pemerintahan kolonial atau perusahaan swasta. Migrasi, beberapa wanita Belanda mungkin bermigrasi ke Hindia Belanda karena alasan ekonomi atau sosial, mencari peluang yang lebih baik daripada yang ada di Belanda. Pendukung ideologi kolonial, sebagian kecil wanita Belanda mungkin mendukung ideologi kolonial dan datang ke Indonesia untuk membantu dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintahan atau misi keagamaan. Peran dalam kehidupan sosial, wanita Belanda juga memainkan peran dalam kehidupan sosial di lingkungan kolonial, baik melalui kegiatan sosial maupun peran dalam komunitas keagamaan. Pentingnya konteks sejarah. Penting untuk diingat bahwa pengalaman setiap wanita Belanda di Hindia Belanda berbeda-beda. Beberapa mungkin menikmati kehidupan yang nyaman dan istimewa, sementara yang lain mungkin menghadapi kesulitan dan tantangan. Situasi mereka juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi dan peran mereka dalam masyarakat kolonial. Menariknya, ada juga wanita Belanda yang aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, menunjukkan kompleksitas peran wanita Belanda dalam sejarah kolonial Indonesia. Kesimpulannya, kehadiran wanita Belanda di Indonesia selama masa penjajahan merupakan fenomena multifaktorial yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu penjelasan tunggal. Berbagai faktor, termasuk pernikahan, pekerjaan, migrasi, dan ideologi, memainkan peran dalam perjalanan mereka dan kehidupan mereka di Hindia Belanda. Setelah Jepang menduduki Indonesia dan mengusir Belanda pada tahun 1942, banyak wanita Belanda mengalami tekanan dan kesulitan yang signifikan. Meskipun sumber-sumber sejarah secara spesifik kurang mendetail mengenai pengalaman mereka secara individual, kita dapat menyimpulkan beberapa bentuk tekanan yang mereka alami berdasarkan konteks sejarah. Tekanan ekonomi dan sosial. Dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda, wanita Belanda kehilangan status sosial dan ekonomi yang sebelumnya mereka nikmati. Aset-aset milik Belanda, termasuk properti dan bisnis, disita oleh pemerintah pendudukan Jepang. Banyak wanita Belanda kehilangan sumber pendapatan dan terpaksa hidup dalam kemiskinan atau ketergantungan pada orang lain. Mereka juga menghadapi diskriminasi dan stigma sebagai warga negara bekas penjajah. Kehidupan di kamp interniran. Banyak wanita Belanda bersama dengan pria dan anak-anak ditahan di kamp-kamp interniran Jepang. Kondisi di kamp-kamp ini seringkali buruk dengan kekurangan makanan, sanitasi yang tidak memadai dan penyakit yang menyebar. Ketakutan akan kekerasan fisik, penyakit, dan kematian merupakan ancaman konstan. Kehilangan kebebasan dan ketidakpastian masa depan menambah beban psikologis mereka. Tekanan psikologis dan trauma. Kehilangan rumah, keluarga, dan status sosial menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi banyak wanita Belanda. Ketidakpastian politik dan keamanan, ditambah dengan perlakuan diskriminatif dari pihak Jepang, menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan ketakutan. Banyak yang mengalami depresi, kecemasan, dan trauma jangka panjang akibat pengalaman mereka di masa pendudukan Jepang. Kehilangan identitas dan budaya. Selain tekanan fisik dan ekonomi, wanita Belanda juga mengalami kehilangan identitas dan budaya. Mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan budaya Jepang, kesulitan, dan tradisi mereka sendiri. Hal ini menambah beban emosional dan psikologis yang berat. Kesimpulannya, meskipun detail spesifik mengenai tekanan yang dialami wanita Belanda selama pendudukan Jepang masih memerlukan penelitian lebih lanjut, kita dapat memahami bahwa mereka menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya yang signifikan.
Pengalaman mereka merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia yang kompleks dan perlu dikaji lebih dalam untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Pendapat bahwa bukan hanya wanita Belanda, tetapi juga wanita pribumi Indonesia mengalami tekanan setelah pendudukan Jepang menggantikan kekuasaan Belanda adalah benar. Meskipun pengalaman mereka berbeda, keduanya menghadapi bentuk-bentuk penindasan dan kekerasan yang signifikan selama masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945. Tekanan terhadap wanita pribumi. Wanita Indonesia mengalami berbagai bentuk penindasan dan eksploitasi selama pendudukan Jepang. Salah satu yang paling mengerikan adalah sistem comfort woman atau Jugun Yanfu, di mana ratusan ribu wanita dari berbagai penjuru Asia, termasuk Indonesia, dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang. Mereka direkrut secara paksa, seringkali dengan tipu daya, dan dipaksa melayani tentara Jepang dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Kekerasan seksual, penyakit menular seksual, dan trauma psikologis merupakan konsekuensi yang mereka hadapi. Selain itu, wanita Indonesia juga menghadapi berbagai bentuk eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa dan pembatasan hak-hak mereka. Mereka dipaksa untuk mendukung upaya perang Jepang, termasuk menyediakan makanan dan perlengkapan untuk tentara. Kehilangan hak dan martabat mereka sebagai perempuan semakin memperburuk penderitaan mereka. Perbedaan pengalaman. Meskipun baik wanita Belanda maupun wanita Indonesia mengalami tekanan, penting untuk memahami bahwa pengalaman mereka berbeda dalam konteks sosial dan politik. Wanita Belanda sebagai warga negara bekas penjajah mungkin menghadapi penahanan di kamp interniran dan kehilangan status sosial ekonomi yang lebih besar. Namun, wanita Indonesia menghadapi penindasan sistemik yang lebih luas, termasuk kekerasan seksual yang terorganisir dan eksploitasi sebagai bagian dari sistem pendudukan Jepang. Kesimpulan, pernyataan bahwa wanita pribumi juga terkena imbas tekanan setelah Jepang mengusir Belanda adalah akurat. Mereka mengalami bentuk-bentuk kekerasan dan penindasan yang berbeda, namun sama-sama beratnya. Penting untuk mengingat dan menghormati semua korban dari masa pendudukan Jepang, baik wanita Belanda maupun wanita Indonesia, dan memahami kompleksitas pengalaman mereka. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Jugun Yanfu juga dijaz sebagai Jugun Yanfu adalah istilah Jepang yang merujuk pada wanita yang dipaksa menjadi budak seks oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II. Mereka berasal dari berbagai negara di Asia yang diduduki Jepang, termasuk Korea, Tiongkok, Filipina, Indonesia, dan negara-negara lainnya. Istilah ini secara harfiah berarti wanita penghibur militer. Namun, penggunaan istilah ini sangat menyesatkan karena menyamarkan sifat paksaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh para korban. Mereka bukan sukarelawan, melainkan dipaksa melayani tentara Jepang dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi, seringkali di bawah ancaman kekerasan dan kematian. Penggunaan istilah Jugun Yanfu sendiri telah menjadi subjek perdebatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa istilah ini terlalu halus dan tidak sepenuhnya mencerminkan realitas penderitaan yang dialami para korban. Istilah lain seperti comfort woman, wanita penghibur, juga digunakan. Tetapi istilah ini juga dianggap kontroversial karena dapat meminimalkan atau bahkan menyangkal sifat paksaan dari tindakan tersebut. Meskipun istilah yang digunakan masih diperdebatkan, penting untuk memahami bahwa Jugun Yanfu mewakili sejarah kelam kekerasan seksual yang sistematis dan meluas yang dilakukan oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II. Para korban mengalami penderitaan yang luar biasa, dan sampai saat ini, masih banyak yang belum mendapatkan keadilan dan pengakuan atas apa yang telah mereka alami.